Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati. Seperti biasa jumpa kembali dengan peternak kelinci terkuat di bumi. Teman-teman, tadi sekitar habis lohor saya terkena musibah, kena arit. Arit siluman. Ya. Ya. Ini arit ini sudah hampir 3 tahun terakhir menemani saya mengambil rumput di sekitar perumahan saya, paling jauh ke Kaligayor lah, seperti itu. Nah tadi saya kena arit teman-teman, tangan kiri persisnya jari kelingking nih, seperti ini darahnya. Difokus nih, bisa dilihat nih. Bukan bermaksud apa-apa teman-teman. Dalam hal ini saya ingin membagi pengalaman lah kepada wabil khusus rekan-rekan sesama peternak kelinci yang dalam keseharian selalu bergelut dengan yang namanya arit. Karena kan kita harus ngarit tiap hari. Jadi bila suatu saat kena musibah seperti saya sekitar 2 atau 3 jam yang lalu, maka yang selalu saya lakukan adalah cepat-cepat mengambil tindakan penyelamatan atau biasa disebut pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K lah istilah zaman dulu mah ya. Adapun yang selalu saya ambil untuk meredakan daripada luka itu adalah rumput ilalang teman-teman, alang-alang, daun alang-alang seperti ini. Nah ini daun alang-alang. Kenapa saya pilih daun alang-alang? Yang pertama, daun alang-alang itu relatif selalu ada atau sering ada di tegalan ya, di huma, di pematang sawah, di tegalan, di pinggir hutan. Ini alang-alang itu paling sering ada gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ternyata kandungan di dalam daun alang-alang ini mengandung nutrisi yang apabila dia berkolaborasi dengan air ludah itu akan menjadikan semacam obat pereda luka ya, pembuluh darah yang terbuka atau darahnya mengalir itu akan bisa cepat reda, beku seperti itu. Ini seperti ini kan udah beku nih teman-teman ya. Difokus lagi nih, udah beku ya, udah kan? Udah. Oke. Nah, adapun caranya seperti ini aja, cepat aja ngambil 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar ya. Kemudian kalau tangan ini masih sakit ya, jangan dipergunakan apa-apa. Kalau saya langsung ke badan seperti ini, diginikan. Namanya kalau orang Sunda mah ini digelang ya. Digelang seperti ini, digelang si patu gelang ya kan? Gelang si rama-rama. Nah, digelang seperti ini maksudnya agar agak sedikit lembut. Setelah begini digayam teman-teman, dikunyah. Jangan ditelan, dikunyah aja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja ini sekarang sedang lukanya baru kejadian. Sekitar 5 detik berselang baru saya ngambil ini daun alang-alang. Anggap aja ini sekarang darah sedang mengalir, mengocor, ngagarajag, darah keluar. Nah, setelah dikunyah agak lembut, harus lembut ya. Langsung kita tempelkan teman-teman. Ini kan lukanya di bagian jari kelingking bagian atas. Usahakan daripada daun alang-alang yang sudah dikunyah ini banyak mengandung daripada air ludah, jadi lembek itu ya, basah lembek, kemudian diborehkan aja ke sini langsung seperti ini ya, ditutup, diborehkan, kemudian sedikit ditahan seperti ini. Nah kalaupun tuh ada darah yang kemudian menetes ke bawah, biarkan saja. Nah ini teman-teman dalam waktu 2 menit lah itu insya Allah akan
berhenti pendarahannya seperti itu. Nah, kemudian biarkan ini seperti ini dulu. Nah, kemudian ini kan kita nih cerita di TKP ya, bukan di rumah. Yang di rumah itu kan saya sekarang bikin video. Aslinya saya tadi di ladang itu kan jauh dari mana-mana. Seperti itu. Ya. Jadi kita usahakan seperti ini, sebisa-bisanya ini diikat. Bisa dengan gedebog pisang, ya kan? Karena ini kan darurat. Keadaan darurat di medan perang katakan seperti itu. Medan perang arit, ya kan? Diikat. Sebelum dengan gedebog pisang, dengan daun pisang dulu. Ya kan? Katakan ini ilustrasi lah, misal ini mah, ini daun pisang misal ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ditutup seperti ini, ya kan? Baru diikat dengan gebog, ya. Tali apa? Gebog itu batang pisang bagian luar itu biasa disebut gebog. Gedebog atau debok. Debok. Ya, langsung diikat seperti itu. Nah, dan jangan kemana-mana, langsung aja pulang, ya. Saya juga tadi langsung pulang, kemudian ya istirahat dan setelah itu saya tidurkan, kemudian baru bikin konten. Nah, jadi pengalaman saya ini teman-teman sudah saya lakukan ya seumur hidup saya. Sejak kecil SD kelas 3 saya ngarit dulu karena melihat kakek saya ya, Aki Yuhdi almarhum itu dulu seperti itu. Jadi saya hanya meniru beliau. Nah, jadi selama kurun waktu hampir ya usia saya sekarang 51 ya, bulan Desember ini ulang tahun. Jadi nggak pernah saya mau beli betadin atau obat merah, kan? Tidak pernah. Itu aja saya mah daun alang-alang seperti tadi, ya kan? Untuk P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan seperti itu. Khususnya luka baru ya, bukan luka lama. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk biar teman-teman juga bisa hakul yakin, ini kameramen kalau luka ya saya obati dengan daun alang-alang. Kameramen istri saya kurang lebih hampir 20 tahun ya Mi? Ya. 20 tahun rumah tangga. Pernah nggak kita beli betadin? Belum pernah tuh. Istri saya, ini anak saya, mama nasi Uri panggil Uri. Jadi sini. Ini mah testimoni aja lah teman-teman ya. Nih anak saya ada 5. Nah, ini lihat ke kamera tuh, kamu duduk awas. Nah, ini anak saya yang nomor 5. Ini yang terakhir, yang bungsu, ya laki-laki. Nih. Uri, papi mau tanya, kamu lihat ke kamera. Saya hello dulu ke. Halo guys. Kenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Soba. Soba, biasa dipanggil Uri. Ini juga YouTuber tapi belum dimonetisasi. Papi mau nanya nih. Selama Uri hidup, ini kasihkan aja sih. Nih, Uri, Caca ambil, Caca. Hati-hati. Bawa ke depan aja. Ke depan. Nah, selama Uri ingat, pernah nggak keluarga kita beli betadin? Kamu tahu nggak betadin? Tahu. Iya, tapi kita pernah nggak beli? Udah tahu lupa. Belum kayaknya. Belum ya? Belum. Nah, tuh teman-teman, obat merah? Belum. Kamu tahu nggak obat merah? Enggak. Nggak tahu. Kamu jangan bohong. Sebab ini dilihat orang seluruh dunia. Kalau bohong bisa dijadikan delik aduan penipuan atau pembohongan publik, bahaya. Jujur ya? Yo. Belum pernah. Tapi mau tanya lagi nih. Kalau papi luka, obatnya apa? Kalau kena arit? Ini apa? Apa? Alang-alang. Alang-alang ya? Suka lihat papi ngobatin dengan daun alang-alang? Ya. Nah, kesana atuh pan kadenge. Nanti aja lihat di videonya. So bawa ka ditu, kan asup ka dia suarana. Bawa ka ditu ka jauh. Nah, terus kalau kamu yang luka kena arit atau kena golok atau kena pisau, obatnya apa? Alang-alang. Daun alang-alang teman-teman tuh. Ini saksi hidup
ya testimoni. Jadi jangan ragu ya. Jadi selama nanti dulu. Sekarang kamu punya luka nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena setiap diobatin dengan alang-alang, alhamdulillah pengalaman saya dan anak keluarga semua langsung sembuh, besoknya kering. Dengan catatan jangan kena air. Seperti ini saya biarkan saja. Ini walaupun ini kering saya biarkan saja teman-teman. Paling hanya wudhu lah, nanti dilap sedikit. Ya. Karena apa? Kalau dia beku, darahnya beku, kalau kita cuci, besar kemungkinan nanti akan luka lagi gitu kan. Karena apa? Terkoyak dengan jari kita atau dengan air gitu. Jadi kalau sudah beku begini biarkan saja sampai malam juga. Supaya apa? Supaya dia menutup daripada sobekan luka itu, menutup aliran darahnya seperti itu. Nah kemudian daun alang-alang yang sudah dikunyah tadi kan bercampur dengan air ludah, ada enzim. Nah di dalam enzim itu kan mungkin banyak nutrisi-nutrisi yang apabila bersenyawa dengan zat-zat di dalam kandungan daun ilalang, daun alang-alang, itu akan menjadi kolaborasi yang bagus untuk pengobatan. Itu sederhananya seperti itu teman-teman. Ya mohon maaf lah, penjelasan secara medis saya tidak tahu persis karena saya bukan ahlinya, tapi itu pengalaman saya sejak mulai ingat hidup sampai sekarang seperti itu, menggunakan daun alang-alang. Kenapa ini penting saya buatkan konten? Udah cukup Budi, makasih. Kenapa ini saya penting dibuatkan konten? Karena saya mah sangat care kepada teman-teman sesama pengarit, sering kena arit teman-teman. Jari saya ini mah kalau bicara dihitung mungkin sudah tidak terhitung lah yang kena arit ini, ya kan? Dan alhamdulillah tidak ada yang sampai, maaf ya, sampai diamputasi, nauzubillah min zalik, nggak ada ya. Tapi kan yang namanya kena arit biasanya nggak cedera berat, cuman kadang-kadang memang mengeluarkan darah banyak. Karena apa? Arit tajam teman-teman. Ini arit siluman perguruan kelinci utara, walaupun kelihatannya seperti ini, tapi ini tajam dan terkendali. Tapi tadi sedikit meleng. Bang. Hal itu yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman sebagai sesama pengarit, bahwa untuk pertolongan pertama pergunakanlah daun alang-alang. Kalau tidak ada daun alang-alang, bisa daun babadotan atau daun yang lain ya. Tapi saya rekomendasikan daun alang-alang. Dan yang kedua ya, second opinion, daun babadotan seperti itu. Ini bicara darurat, bicara di TKP yang jauh dari pemukiman penduduk atau di sekitar pinggiran kampung begitu. Namun ya prosedur yang benar adalah tetap ke puskesmas atau ke dokter terdekat seperti itu. Cuman saya malah tidak pernah ke dokter, juga tidak pernah ke puskesmas. Kalau kena arit mah seperti tadi aja. Kalau saya mungkin sudah tradisi dan praktis menurut saya, dan hasilnya juga paten. Saya mah bukan kaleng-kaleng, hasilnya itu sembuh insya Allah berdasarkan pengalaman. Lumayan ngaritnya tuh, banyak tuh teman-teman, bisa dilihat nih hasil ngarit tadi itu. Coba didekatkan, angkat aja. Nah tuh nih, untuk stok makan malam ngaritnya. Ini yang tadi sudah memakan jari saya, ya kan? Kemudian kenapa saya ngarit banyak-banyak? Ini musim hujan teman-teman. Hujan dari pagi tadi nggak ada matahari, hujan terus. Jadi kecelakaan kerja pada saat ngarit itu pasti antara jari ya, jari tanganin kiri, karena yang ini kan megang arit. Gitu. Jadi itu saja teman-teman untuk di kesempatan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.